Sahabat Muslim, apakah kalian pernah mendengar tentang upaya para nabi palsu untuk membuat Al-Quran tandingan? Tahukah kalian bahwa ada ayat-ayat yang dibuat oleh mereka yang sangat lucu dan tidak masuk akal? Jika sahabat Muslim penasaran, maka simaklah video kami kali ini yang akan membahas tentang upaya para nabi palsu membuat Al-Quran tandingan, ada ayat, gajah dan bulu. Kami yakin kalian akan terkejut dan tergelitik dengan ayat-ayat yang dibuat oleh mereka. Assalamualaikum sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat Muslim yang belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran memiliki keindahan dan keajaiban yang tidak dapat ditandingi oleh makhluk apapun. Allah sendiri menantang siapa saja yang meragukan Al-Quran untuk membuat satu surah yang semisal dengannya. Namun, sejak zaman Nabi Muhammad, telah ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Mereka berani menandingi Al-Quran dengan membuat kalimat-kalimat yang diklaim sebagai wahyu. Padahal, kalimat-kalimat yang mereka buat jauh dari kesempurnaan Al-Quran. Bahkan, kalimat-kalimat yang mereka buat justru menunjukkan bahwa mereka adalah pendusta dan penipu. Siapakah mereka? Dan bagaimana ayat-ayat yang mereka buat? Mari kita simak bersama sahabat Muslim. Orang pertama yang pernah mengaku sebagai nabi dan berupaya menandingi Al-Quran adalah Musailamah Al-Kadzab. Nama aslinya adalah Musailamah bin Habib. Ia lebih dikenal dengan julukan Musailamah Al-Kadzab, artinya Musailamah sang pembohong. Sebab ia mengaku-ngaku sebagai nabi dan memiliki wahyu berupa ayat-ayat yang lebih baik dari Al-Quran. Tetapi ayat-ayat karangannya itu secuil pun sama sekali tak dapat menandingi Al-Quran baik dari sisi keindahan bahasa dan makna. Bahkan ayat-ayat yang dibuat Musailamah justru semakin menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pendusta besar. Sahabat Muslim, salah satu contoh ayat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab adalah ayat yang berjudul Gajah. Ia berupaya menandingi surat Al-Fil dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kejadian luar biasa ketika Allah melindungi Ka'bah dari serangan pasukan bergajah. Musailamah mengucapkan beberapa bait ayat versinya yang sangat sederhana dan tidak bermakna. Berikut adalah ayat gajah versi Musailamah. Dan gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Dia memiliki belalai yang panjang. Sahabat Muslim, ayat ini sangat tidak sesuai dengan kriteria Al-Quran yang memiliki keindahan, keajaiban, dan hikmah. Ayat ini hanya menyebutkan nama hewan dan ciri fisiknya tanpa ada kaitan dengan sejarah, peristiwa, atau pelajaran apapun. Ayat ini juga tidak memiliki rima, irama, atau balaghah yang membuat Al-Quran mudah dihafal dan menyentuh hati. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Musailamah tidak memiliki kemampuan untuk membuat Al-Quran tandingan. Sahabat Muslim, contoh lain ayat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab adalah ayat yang berjudul Bulu. Ia berupaya membuat ayat untuk menandingi surat Al-Asyr dalam Al-Quran yang merupakan salah satu surat yang paling penting dan paling ringkas. Surat Al-Asyr mengandung 3 hal pokok yang menjadi landasan agama Islam, yaitu iman, amal syaleh, dan nasihat. Musailamah membacakan ayat versinya yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Berikut adalah ayat Bulu versi Musailamah. Wahai bulu, sesungguhnya kami hanyalah sebutan dan muncul sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Sahabat Muslim, ayat ini sangat tidak sesuai dengan kriteria Al-Quran yang memiliki kebenaran, kejelasan, dan kebijaksanaan. Ayat ini hanya menyebutkan kata-kata yang tidak ada artinya dan tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam. Ayat ini juga tidak memiliki konsistensi, koherensi, atau logika yang membuat Al-Quran mudah dipahami dan diterima akal. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Musailamah tidak memiliki pengetahuan untuk membuat Al-Quran tandingan. Sahabat Muslim, itulah 2 contoh ayat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab yang sangat lucu dan tidak masuk akal. Kami yakin kalian sudah bisa melihat betapa jauhnya perbedaan antara Al-Quran dan ayat-ayat palsu yang dibuat oleh Musailamah. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak ada tandingannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang membuktikan kenabiannya. Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita imani, baca, pahami, dan amalkan. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, baik dari sisi bahasa, makna, hikmah, atau keajaiban. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad,
buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Sahabat Muslim, selain Musailamah Al-Kadzab, ada beberapa orang lain yang mengaku sebagai nabi palsu pada zaman Nabi Muhammad SAW atau setelahnya. Berikut adalah beberapa dari mereka sahabat Muslim. Pertama, Al-Aswad Al-Ansi adalah seorang Arab Yaman yang murtad dari Islam dan menguasai hampir seluruh Yaman. Ia tewas dibunuh oleh istrinya sendiri yang bekerja sama dengan kaum muslimin. Kedua, Tulaiha bin Huwailid bin Naufal adalah seorang Arab dari Bani Asad yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut yang banyak. Ia kabur ke Syam dan akhirnya kembali ke Islam. Yang ketiga sahabat Muslim adalah Sajah binti Al-Harits At-Taghlabiyah. Ia merupakan seorang Arab Kristen yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ia memiliki banyak massa dari sukunya sendiri dan kabilah-kabilah sekitarnya. Dan pada akhirnya ia diusir oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang keempat adalah Al-Muhtar bin Abi Ubaid, seorang Arab dari Taif yang penganut Syiah dan mengaku sebagai nabi. Ia adalah saudara ipar Abdullah bin Umar bin Khattab. Ia tewas dibunuh oleh Mus'ab bin Az-Zubair. Yang kelima sahabat Muslim, Irza Ali Muhammad, adalah seorang Iran yang pendiri agama Babisme. Ia dihukum mati oleh pemerintah Iran pada tahun 1843. Yang selanjutnya adalah Mirza Hussein Ali. Ia merupakan seorang Iran yang pendiri agama Bahaisme, penganut Syiah. Ia mati pada tahun 1892 dan dilanjutkan oleh anaknya yang bermarkas di Chicago, Amerika Serikat. Dan yang terakhir sahabat Muslim adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ia adalah seorang India yang pendiri agama Ahmadiyah. Ia mati terkena penyakit kolera. Sahabat Muslim, itulah beberapa orang yang mengaku sebagai nabi palsu pada zaman Nabi Muhammad SAW atau setelahnya. Mereka semua tidak memiliki bukti atau mukjizat yang menunjukkan kenabian mereka. Mereka hanya mengandalkan tipu daya, dusta, dan kekerasan untuk menyesatkan orang-orang yang lemah imannya. Mereka tidak bisa menandingi Al-Quran yang merupakan firman Allah yang tidak ada tandingannya. Mereka juga tidak bisa menandingi Nabi Muhammad yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Dan kita harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran Islam yang benar. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah dan kesesatan itu sahabat Muslim. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muslim, demikianlah video kami kali ini tentang upaya para nabi palsu membuat Al-Quran tandingan, ada ayat gajah dan bulu. Kami harap kalian dapat mengambil pelajaran dari video ini dan semakin mencintai Al-Quran. Kami juga mengajak kalian untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran Islam yang benar. Jangan sampai kalian tertipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami ini sahabat Muslim, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.